Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya pagi hari ini, meskipun masih dalam suasana gembira kita berhari raya Idul Fitri, alhamdulillah kita bisa menghadiri majelis ilmu pada kajian Ahad pagi ini sebagai satu bagian dari jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sanadnya sahih. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ja'a masjidi hadza la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Beliau mengatakan, barang siapa yang hadir di masjidku ini yang dimaksud waktu itu Masjid Nabawi, yang ketika itu lebar dan luasnya tidak lebih dari, ada yang mengatakan 30 kali 30 meter. Ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Sekarang sudah sedemikian luas dan pintu-pintunya saja ada yang mengatakan jumlahnya variatif. Ada yang mengatakan jumlah pintunya 59. Ada yang mengatakan jumlah pintu Masjid Nabawi itu sekarang ada 64. Yang betul berapa, ibu bapak kapan-kapan tindak meriko sangu pulpen kali kertas. Ditung kiambak, itu Masjid Nabawi sekarang. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan begitu, barang siapa yang hadir ke masjidku ini, lalu dia tidak datang ke masjidku ini illa li khairin yata'allamuhu, kecuali untuk suatu kebaikan yang akan ia pelajari. Au yu'allimuhu, atau suatu kebaikan yang akan ia ajarkan. Maka ketika ada seseorang hadir di Masjid Nabi ketika itu, dia datang untuk kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan. Rasulullah SAW mengatakan, fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka hadirnya orang itu di masjid menempati kedudukan seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis ini kalau saya baca dalam syarahnya, para ulama banyak yang berkomentar. Hadis ini hadis yang luar biasa. Karena jarang Rasulullah SAW mensejajarkan suatu amal
yang disejajarkan dengan jihad di jalan Allah Ta'ala. Di hadis yang lain, Nabi pernah ditanya, ya Nabi, adakah amal yang kedudukannya seperti jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, tidak ada. Masih ada yang tanya, adakah Nabi? Nabi tetap mengatakan, tidak ada. Bahkan diulangi lagi, ada enggak Nabi? Nabi mengatakan enggak ada. Kalau toh ada, kamu enggak akan sanggup melaksanakannya. Tetapi di riwayat yang lain ini di Sunan Ibnu Majah dikatakan ketika ada seseorang hadir di Masjid Nabawi, kemudian hadirnya orang itu tidak lain adalah untuk kebaikan yang akan ia pelajari, atau kebaikan yang akan ia ajarkan, maka hadirnya orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa pensyarah hadis yang menjelaskan bahwa yang dimaksud masjid yang dihadiri ternyata bukan hanya masjid Nabi di zaman Nabi, tetapi semua masjid-masjid yang ada sekarang ini. Ketika ada seseorang hadir di suatu masjid, dia hadir tidak ada niat kecuali kebaikan yang akan ia pelajari atau kebaikan yang akan ia ajarkan, maka hadirnya orang itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita di masjid ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita diberi usia panjang, minimal sampai pagi hari ini, dan maksimalnya wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Terlepas dari itu kita bersyukur karena kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan dari hari pertamanya sampai dengan hari terakhirnya, bahkan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Syawal. Yang dua-duanya ini satu anugerah yang Allah katakan harus selalu kita syukuri. Salah satu ayat yang sangat ma'ruf, yang sangat familiar di bulan Ramadan, surat Al-Baqarah dari ayat 183, lalu 184, di ayat yang 185 Allah mengatakan di bagian akhir, walitukmilul iddata walitukabbirallahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu fase hari-hari yang dilalui oleh manusia. Allah katakan walitukmilul iddata, agar kalian bisa menghitung dan mencukupkan bilangan atau hitungan hari-harinya. Pertama, kedua, sampai kita kemarin, sampai Ramadan hari yang ke-29. Kita lalui sampai dengan lengkap, ya, sampai dengan lengkap. Saya tidak akan mengatakan genap, nanti tafsirannya tidak jadi panjang lebar. Kan? Kata Allah begitu, walitukmilul iddata, agar kamu mencukupkan bilangannya, hari-harinya. Walitukabbirallahu ala ma hadakum, sampai ketika datang bulan Syawal, kalian supaya banyak mengagungkan asma Allah. Mengumandangkan takbir di hari Raya Idul Fitri. Dan Allah Ta'ala mewanti-wanti dengan firman-Nya,
wala'allakum tashkurun, agar kalian benar-benar bisa bersyukur. Bulan Syawal itu bulan untuk bersyukur. Ndak usah banyak ngangloh. Ndak usah banyak menggerutu, ndak usah banyak mengeluh, karena bulan Syawal itu bulan yang mestinya kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu wanti-wantinya Allah. Wala'allakum tashkurun. Agar kalian betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa bersyukur, Ibu Bapak? Yang pertama, kita bersyukur karena dipertemukan dengan bulan Ramadan dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir. Abu Bakar Az-Zur'i, seorang ulama salafus saleh, beliau mengatakan, ketika ada seseorang, termasuk kita, dipertemukan oleh Allah mendapati Ramadan dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir, itu memang disengaja oleh Allah. Bukan terjadi secara kebetulan. Jadi kita yang sekarang ini ya sudah ada di bulan Syawal, kemarin kita dipertemukan oleh Allah mendapati Ramadan, itu memang disengaja oleh Allah, tidak terjadi secara kebetulan. Kenapa Allah sengaja mempertemukan di antara hamba-hambanya mendapati Ramadan sampai terakhir? Kata beliau ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, seseorang diberi kesempatan mendapati Ramadan sampai hari akhirnya. Kemungkinan pertama, Allah Ta'ala tahu bahwa orang ini bekal amal solehnya dianggap belum banyak. Karena amal solehnya dianggap belum banyak, maka Allah beri kesempatan mendapati Ramadan supaya amalnya bertambah, ibadahnya meningkat pesat. Dan itu banyak menimpa kaum muslimin di bulan Ramadan. Yang jarang ke masjid, sholat jamaah, ikut sholat jamaah ke masjid. Bahkan yang jarang sholat jamaah fardu saja, sholat tarawehnya gelar sajadah ting paling ngarep. Karena khawatir ketinggalan. Padahal di luar Ramadan, sholat jamaah pun jarang ke masjid, sehingga meningkat pesat. Ya. Artinya memang kemungkinan seseorang yang dipanjangkan usianya mendapati Ramadan itu, kemungkinan Allah Ta'ala tahu bahwa orang ini bekal amal salehnya belum banyak. Lalu diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Atau kemungkinan keduanya, seseorang itu diberi kesempatan mendapati Ramadan hari pertama sampai terakhir, ya. Karena barangkali Allah tahu orang ini dianggap mungkin dosa, kesalahan, kekhilafannya sudah terlalu banyak. Karena dosa dan kekhilafannya sudah terlalu banyak, Allah panjangkan usia orang itu mendapati bulan Ramadan, sehingga bisa ia gunakan untuk banyak memohon ampunan kepada Allah. Doa bestseller di bulan Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini dalam rangka Allah memberikan kesempatan orang-orang itu yang dianggap oleh Allah dosanya sudah kadung banyak, ada kesempatan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kalau saya baca di Kanzul Umal fi Sunnanil Aqwal, terutama ketika usianya sudah di atas 60 tahun. Niki bukan berarti yang belum 60 tahun tidak perlu banyak berdoa, enggak. Ya. Nabi SAW beliau mengatakan, ketika ada seorang mukmin idza balagha sittina sanatan, ketika ada seorang mukmin dipanjangkan usianya sampai dengan 60 tahun, maka razaqahullahu al-inabatu ilaihi, maka sesungguhnya Allah sedang memberikan kesempatan pada orang itu untuk banyak bertaubat kepada Allah.
Itu kalau usianya sudah sampai 60 tahun. Tapi sekali lagi yang belum 60 tidak kemudian berarti nanti saya tobatnya kalau sudah 60 tahun. Enggak. Ya. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, seseorang itu diperjumpakan dengan Ramadan hari pertama sampai selesai, sampai bulan Syawal. Kemungkinan Allah sedang akan meninggikan derajat orang itu. Karena Allah tahu orang ini bekal amal solehnya sudah banyak. Allah tahu orang ini dosanya sudah sedikit. Karena apa? Selalu bertobat kepada Allah. Maka karena Allah Ta'ala hendak meninggikan derajat orang ini, setiap Ramadan datang amalnya hebat, dosanya semakin sedikit, maka Allah sedang akan berikan kesempatan orang ini ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini ada di kemungkinan nomor berapa? Apa kemungkinan nomor 1, atau kemungkinan nomor 2, atau kemungkinan nomor 3? Tidak usah tanya yang ada di kanan kirinya. Ya. Jenengan nomor siji pok loro, nek nyongono ke nomor telu, tidak usah. Ya. Ini sebagai renungan saja. Karena memang Allah katakan walituk milul iddata, supaya mereka bisa melengkapi puasanya hari pertamanya sampai hari terakhirnya. Ketika itu sudah selesai, walitukabbirullah, agar mereka mengagungkan asma Allah Ta'ala, dan endingnya adalah wala'allakum tashkurun, agar mereka betul-betul menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Keluar dari bulan Ramadan dapat THR. THR napa? Takwa hasil Ramadan. Bukan THR turahan hari raya, tetapi dapat apa? Dapat THR, mendapatkan predikat takwa hasil dari ibadah bulan Ramadan. Ini syukurnya kita diberi usia panjang, diberi kesempatan mendapati bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan dengan bulan Syawal. Yang berarti ketika Ramadan kita sukses, bulan Syawal ini kualitas keimanan kita kepada Allah ini sudah meningkat dengan sebaik-baiknya. Maka rasa syukur kita dengan bulan Syawal, dipertemukan dengan bulan Syawal ini, Ibu rahimakumullah, ada 3 hal yang perlu menjadi catatan bagi kita semua. Pertama, rasa syukur kita dipertemukan dengan bulan Syawal ini kita wujudkan dengan kita perbanyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar ibadah Ramadan kita betul-betul menjadi ibadah yang makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini catatan yang penting yang jangan sampai kita lupa. Syukurnya kita mendapati kesempatan bertemu dengan bulan Syawal, kita wujudkan dengan banyak berdoa kepada Allah agar Ramadan kita yang sudah kita laksanakan dengan sekuat tenaga, riwangi, ngelih, dan ngelak. Kan ngaten. Salat tarawih itu kan kadang-kadang riwangi, ngantui, pol-polan. Dan itu kadang menimpa imamnya, kadang menimpa makmumnya. Kadang imamnya keliru leh ngimami. Biasanya papat telu, kemudian papat malah njur luru njur salam. Karena memang konsentrasinya hilang. Kadang makmumnya, saya pernah ngimami salat tarawih di Keranggan dulu, saya baca surat pendek di rakaat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu ada makmum yang ndak sampai min ya. Karena kira-kira sadar leh amin rano kancane kan gitu ya. Sekarang sudah meninggal dunia orangnya.
Jadi habis itu waladhdallin, ngertinya waladhdallin kan? Padahal itu alaihissallahu biah kamil hakimin. Keras itu. Saya ingat itu di ujung kiri baris yang ke depan. Ya. Sempat beberapa jam itu kik, kik, gitu. Begitu salat selesai disodok-sodok kancane. Sampean hanyong ki ngantuk gitu ya. Jadi saya lihat kita itu kan sudah berjibaku wis direwangi sayah kan ngeten. Kalau jenengan kan dalam 1 bulan itu kan mungkin ngalami sekali atau 2 kali tarawih yang rasanya berat sekali atau bahkan berkali-kali. Nek bandino yo kebangetan kan iku ya. Kadang mengalami tarawih yang sangat berat. Maka kalau kemudian sampai tidak diterima oleh Allah itu sesuatu yang iman-iman. Maka Ibu Bapak rahimakumullah, saya baca di kitab Lataiful Ma'arif Imam Ibnu Rajab, beliau menukil perkataan salafus saleh dahulu, beliau mengatakan begini, kanu yad'unallaha sitata syurin ayyuballighum Ramadan. Dulu para salafus saleh dulu itu mereka berdoa, ya bahasa Temanggonya ngetut, tahu ngetut, doanya itu pengpengan tenanan, memohon supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Berdoanya itu semenjak 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Memohon supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan itu berdoanya semenjak 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Berarti bulan apa niku? Ramadan hitung mundur, ya seperti sekitar bulan bodo mulut kan itu. Kayak do nedeng-nedengi muludan, ya dulu sudah mulai metenteng memohon pada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, summa yad'unallaha sitata syurin ayyataqabbala minhum. Kemudian begitu Ramadan sudah selesai, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Lindungo pententeng sampai-sampai mereka berdoanya hingga 6 bulan pasca Ramadan mereka masih berdoa kepada Allah supaya Ramadannya diterima oleh Allah. Bukan hanya di bulan Syawal tok, tetapi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai dengan 6 bulan pasca Ramadan mereka memohon supaya Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang dongane ming napa? Hanya Ramadan di hari terakhir. Bodoh nek empun nabrak rica-rica entrok niku wis lali kabeh dongane kan. Padahal catatan pertama itu begitu bulan Syawal datang ya, yang menjadi kebiasaan dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu, para salafus saleh mereka memohon kepada Allah agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka saling mendoakan di antara sesama mereka. Yang sekarang familiar dengan doa yang sering kita baca, taqabbalallahu minna wa minkum. Memohon supaya ibadah kita dan orang-orang yang kita jumpai saling mendoakan supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, Ibu rahimakumullah, syukur kita di bulan Syawal ini kita wujudkan dengan kita berupaya untuk melestarikan, membiasakan, merutinkan apa saja yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Istilah yang dipakai oleh para ulama itu menjadi generasi robbani, bukan menjadi generasi Ramadhani. Menjadi generasi robbani dan bukan menjadi generasi Ramadhani. Ini terambil dari satu perkataan ulama zaman dahulu. Saya nukil di kitab Miftahul Afkar li ta'hubi lidaril qaror. Di situ ada nukilan perkataan para salaf saleh dulu yang mengatakan, ini kalau tidak salah
yang mempopulerkan itu Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan. Beliau mengatakan begini, "Bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallah illa fi Ramadan." Sejelek-jelek suatu kaum itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Sejelek-jelek suatu kaum itu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan saja. Kalau di bulan Ramadan ini bukan hanya kenal, ya. Kalau dalam bahasa tempat saya itu istilahnya kenil. Kenil niku kenal banget. Artinya di bulan Ramadan itu seakan-akan dekat dengan Allah Ta'ala. Ibadahnya, sholat jamaahnya, baca Qur'annya. Ya. Bahkan ada di hari yang ke-20 di Temanggung itu pas ada pesantren pelajar di sebuah SMA swasta, SMK swasta, saya pernah menanyai salah satu di antara peserta, siapa di antara kalian yang sudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hari yang ke-20 ini yang lebih dari satu. Ada salah seorang siswa yang angkat tangan dan dia mengatakan sudah khatam 5 kali. Di hari yang ke-20 kan ini. Dan itu barangkali di luar bulan Ramadan tidak pernah ada rekor yang sedemikian itu. Tetapi ketika kemudian itu hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan itu ditinggalkan, ini menjadi satu etika yang tidak baik. Karena ya tadi seperti Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk suatu kaum itu mereka-mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Maka tahun kemarin saya membuat satu teks khutbah diminta di sebuah buletin di Jawa Tengah ini, minta untuk nulis khutbah Jumat di bulan Syawal. Saya ingat dengan satu judul karena berbahasa Jawa, Ramadan kisah ibadah tetap istiqomah. Artinya apa? Ramadan sudah berlalu, ya, kebiasaan yang dilakukan selama bulan Ramadan tetap kita rutinkan. Kenapa? Salah satu di antara tanda ibadah itu diterima oleh Allah ketika Allah Ta'ala memudahkan orang itu untuk kembali melakukan setelah ibadah itu selesai dilakukan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan begini, inna min jazail hasanati hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan yang Allah Ta'ala berikan atas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, itu ketika Allah Ta'ala memudahkan orang itu untuk kembali melakukan ibadah yang serupa setelah ibadah itu selesai ia lakukan. Kalau tadi malam, ibu bapak sekalian melaksanakan sholat malam, maka salah satu di antara tanda Allah menerima sholat malam ibu bapak sekalian, dan Allah memberikan balasan kepadanya, maka nanti malam Allah mudahkan ibu bapak sekalian untuk kembali melakukannya. Salah satu tanda kalau ibadah itu diterima oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan orang itu untuk kembali melakukan seperti yang sudah dilakukan. Bukan kemudian menjadi kapok, ya. Kalau kemarin ibu bapak sekalian atau tadi malam ibu bapak sekalian membaca Al-Quran atau tadi pagi, salah satu di antara tanda diterimanya adalah nanti malam atau besok pagi ibu bapak sekalian dimudahkan untuk kembali melakukan dengan amal yang serupa. Ini menukil perkataan Imam Ibnu Katsir. Dan bahkan satu ibadah yang ketika kita bisa merutinkannya, seberat apapun ibadah itu, maka akan menjadi sesuatu yang mudah atau sesuatu yang ringan.
Kenapa? Karena dilakukan secara rutin. Sesuatu yang berat, itu kalau rutin melakukannya, maka itu akan menjadi sesuatu yang ringan. Saya ingat dulu pernah naik Gunung Sindoro. Ya. Saya tahun 99, 98 sampai 2000 itu senang naik gunung. Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan sebagainya. Nah waktu itu tahun kalau tidak salah 99 saya naik Merbabu, Sindoro, naik Merbabu, naik lewat base camp daerah kampungnya namanya Wekas. Saya naik, kemudian saya naik gunung itu, ketika saya turun, ketika turun itu lewat jalan yang tidak dilalui oleh banyak pendaki. Istilah tempat saya koyo wangang asat, ya. Jadi hanya seperti saluran air kanan kiri tebing. Waktu turun itu dari belakang itu ada suara gedebuk 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 gerutuk 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 gerutuk. Spontan saya dengan beberapa teman waktu itu ya naik ke tebing kanan dan kiri berpegangan akar-akar pohon karena spontan saja kami mengira banyak binatang yang baru turun, ya. Tetapi ketika kemudian saya naik itu sudah mendekati perkampungan yang paling atas. Ternyata lewat beberapa ibu-ibu waktu itu, tahun 99, ibu-ibu ini yang menjadikan saya heran, larinya, jalannya cepat, nyunggi keranjang, keranjangnya lebar, pendek, isinya arang. Ada beberapa orang, ibu-ibu yang kemudian jalan turun dengan sangat cepat. Saya dengan beberapa teman itu nututinya ke pondal-pondal. Saya pingin tahu bobot keranjang itu berapa. Sampai di bawah perkampungan yang paling atas, ya, yang arah ke utara agak timur, itu wilayah Salatiga. Waktu itu ada orang yang bikin arang, tapi sekarang konon sudah tidak ada lagi. Ketika sudah sampai di kampung yang kedua dari paling atas, saya ya mampir di tempat itu dan orang-orangnya ramahnya luar biasa. Dikasih minuman dan macam-macam. Karena sekitar hanya duduk-duduk itu. Ketika keranjang itu ditimbang, ternyata keranjang yang paling kecil itu bobotnya 84 kilo. Itu keranjang yang paling kecil. Terus 84 kilo. Yang barangkali ibu-ibu yang di sini ini mungkin mboten sing kuat. Keranjang yang besar itu 1 kintal 24. Itu yang keranjang yang besar. Saya waktu itu pulang ngobrol sama teman-teman, kok kuat ya, padahal ibunya kecil-kecil, nek kali panjenengan tasih kalah gagah itu kan. Orangnya kecil-kecil, jalannya ngitik, ya cepet itu, sampai saya pun kepedal-pedal. Kesimpulan saya dengan teman-teman itu satu, kenapa kuat? Karena biasa. Jadi sesuatu yang biasa, itu meskipun terasa sangat berat, itu akan dirasakan sesuatu yang ringan. Itulah ibadah yang kita lakukan. Di kampung saya itu ada jamaah yuswani sampun di atas 60 tahun. Rumahnya agak mepet ke belakang, ya. Kemudian dekat dengan pohon bambu kalau sekarang bambunya sudah ditebangi. Orangnya non sewu sudah SP itu sudah pameringan. Nek wong desa mastani budek ngoten niku. Tapi istimewa. Setiap komat dikumandangkan dia sudah ada di masjid. Padahal orangnya petani itu. Tiap harinya hanya sawah, ladang, rumah, sawah, ladang dan rumah. Tetapi setiap kali adzan dikumandangkan, ya dia sudah ke masjid, dan kalau iqomat itu sudah pasti di masjid. Saya tanya sama putranya, namanya Pak Arifin, Pak Bin, keke bapak nih jenengan iki jare wis sudah pameringan. Iya, ning kula ki gumun Pak Agus, angger adzan nggih, angger mangsane adzan kok wis mesti tekan masjid, padahal ndak napa
Nggak dengar. Di ladang kalau sudah dekat sholat zuhur pasti dia pulang. Jam ndak bawa, pendengaran sudah ndak dengar, kalau ngendikanan harus di depannya sambil umi-umi baru dia paham. Tetapi karena terbiasa, maka itu akan menjadi sesuatu yang mudah. Oleh karenanya saya ingat perkataan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalau di buku saya itu ada disus yang keempat. Imam Ghazali itu pernah mengatakan begini, la khairun fi khairin la yadum, bal syarrun la yadum, khairun minal khairi la yadum. Ini kalimatnya menarik, ya, menurut saya menarik. Beliau mengatakan begini, la khairun fi khairin la yadum. Belum dikatakan kebaikan, meskipun suatu kebaikan, kalau kebaikan itu belum dilanggengkan, belum dibiasakan. Sesuatu yang baik itu belum menjadi sangat baik sebelum kebaikan itu dibiasakan. Ibu bapak salat berjamaah. Salat berjamaah itu baik. Tetapi belum menjadi baik sebelum terbiasa salat berjamaah. Infak itu baik, tetapi belum menjadi sangat baik sebelum infak itu menjadi sesuatu yang dibiasakan. Itu kata beliau. La khairun fi khairin la yadum. Bahkan beliau mengatakan, bahkan sesuatu yang buruk ketika pelakunya mau berhenti dari melakukannya, itu kadang lebih baik daripada kebaikan yang tidak dilanggengkan. Keburukan yang tidak dilakukan terus-menerus kadang itu lebih baik dibanding kebaikan yang tidak dilakukan secara terus-menerus. Ini kalimatnya rada memusingkan kepala. Tapi contohnya ngeten, ya, contohnya begini. Kalau ada seorang pencopet, ya, copet, dia senang nyopet. Tetapi suatu ketika karena sesuatu dia kemudian merasa menyesal, kemudian dia berhenti dari kebiasaan mencopetnya. Nek enten copet, leren nyopet, insya Allah suwe-suwe kerso ngaji njur sobo masjid. Tetapi kalau ada orang yang biasa ngaji, sering ngaji sobo masjid, tapi kok kemudian dia berhenti, niku suwe-suwe iso. Nah, niku. Jadi itu kata Imam Ghazali, ya. Kebaikan yang tidak dibiasakan itu belum menjadi baik. Bahkan keburukan yang ia mau berhenti dari melakukannya itu kadang lebih baik dibanding kebaikan yang tidak terus-menerus dilakukannya. Artinya Ibu Bapak sekalian, bulan Syawal ini kita syukuri dengan kita berupaya untuk merutinkan, mengkontinyukan apa-apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, Ibu rahimakumullah, Syawal ini kita syukuri dengan kita sempurnakan ibadah kita dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Kenapa? Ibu rahimakumullah, manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan berbeda-beda. Baik jenisnya, bahkan suku dan bangsanya juga berbeda-beda. Ayat yang sangat familiar di telinga kita, ini surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya, Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ayat yang saya yakin Ibu Bapak sudah ya banyak yang hafal. Allah Ta'ala melalui ayat ini menegaskan bahwa berbeda itu sesuatu yang niscaya. Berbeda itu sesuatu yang memang telah Allah tentukan. Kan Allah katakan, wahai para manusia,
Sesungguhnya aku menciptakan kalian, ya, menciptakan kalian dari jenis yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban. Kami ciptakan kalian dalam keadaan berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku. Artinya apa? Berbeda. Itu sesuatu yang niscaya. Bahkan kalau dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-22, Allah Ta'ala sampai mengatakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Ini Allah menandaskan memang berbeda-beda. Itu sesuatu yang niscaya dan akan kita hadapi, kita dapati dalam kehidupan kita. Allah katakan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-22 ini, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, khalqus samawati wal ar. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah katakan, wakhtilafi alsinatikum. Dan Allah ciptakan dengan berbedanya alsinatikum, bahasa-bahasa di antara kalian. Saya kalau ketemu teman saya, anak Jawa Timur, itu yo kadang anyel, tapi tidak boleh anyel. Kemarin saya ketemu teman dari Trenggalek, ya, begitu sampai ke rumah saya, ya, Syawal ini mengatakan, Gus, awakmu waras toh? Waras. Orang Jawa itu kalau katakan waras kan berarti apa? Orang edan toh. Tapi kan itu bahasa. Waras yang mereka itu mengatakan apa? Sama dengan sehat. Kalau saya ketemu orang Temanggung, ya, sama Temanggung, Assalamualaikum, taqabbal minna wa minkum, sampean waras toh? Serik dia, aku raidan, Gus, kan begitu kan. Itu bahasa. Allah katakan wakhtilafi alsinatikum, dan berbedanya bahasa di antara kalian. Saya ketemu dengan orang Selomerto, ya, sebelum Ramadan, teman di Kemenak, dia bilang, wah, ketemu maning. Nah, itu ya. Padahal di Temanggung tidak ada maning-maningan. Kalau ditambah R itu jadi marning, ya. Marning itu jagung gorengan itu. Itu bahasa. Wakhtilafi alsinatikum. Allah ciptakan manusia berbeda-beda. Bukan hanya jenisnya, bukan hanya sukunya, bukan hanya bangsanya, bahkan bahasanya berbeda-beda. Bahkan Allah pertegas juga, wa alwanikum, dan Allah ciptakan berbeda-beda terkait warna kulit kalian. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hitam, ya, tapi wajahnya putih, kan ada saja, kan? Jadi wajah atau kulit yang bermacam-macam. Allah katakan, inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikir mereka. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, kata yang perlu digarisbawahi surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, dengan berbedanya manusia ketika Allah Ta'ala ciptakan mereka, lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Yang salah satu pelaksanaan mengenal itu adalah mengetahui penyebab perbedaan yang ada, lalu menerima perbedaan yang ada tersebut, tidak memaksakan semua orang harus seperti saya. Ini jadi menarik pada Syawal sekarang ini. Ibu Bapak, tahun ini di Indonesia ada ragam pelaksanaan salat Idul Fitri. Mulai hari Kamis sampai hari Ahad. Jadi kan bodone kan ada Idul Fitrinya, satu Syawalnya itu ono papat gitu loh ya. Kalau di Panggang Gunung Kidul itu ada satu masjid sama Masjid Aulia, merayakan satu Syawal Idul Fitri, sholat Id itu tanggal 20 April, tepatnya di hari Kamis.
Kemis pun bodoh, ya, Kemis pun bodoh. Itu di sana. Di Sumatera Barat juga ngadan, Sumatera Utara itu jamaah Torekoh Naksabandiyah itu juga melaksanakan sholat Idul Fitri di hari Kamis. Hari Kamis berlalu, kemudian hari Jumat, ya warga Persyarikatan Muhammadiyah melaksanakan sholat Idul Fitri di hari Jumat. Dan ternyata faktanya di beberapa tempat yang hadir ternyata bukan hanya warga Persyarikatan Muhammadiyah. Saya kebetulan sholat Id di suatu tempat, di situ saya tanya panitianya, karena saya mengimami dan jadi khotib di situ, saya tanya, ini jamaah Muhammadiyahnya banyak, Ustaz. Oh, enggak gitu, Ustaz. Ini paling warga Muhammadiyah itu hanya 10% paling. Sisanya bukan warga Muhammadiyah. Meskipun di berita-berita yang beredar itu, yang hari raya Idul Fitri, hari Jumat, hanya warga Muhammadiyah. Faktanya tidak demikian. Ada yang hari raya di hari Jumat. Bahkan ya di Jawa Tengah ini koordinasi dengan teman-teman sekretaris PDM itu tidak kurang dari 2.222 titik. Itu hasil kita koordinasi Idul Fitri H-2. Jadi H-2 itu di Jawa Tengah ini tidak kurang dari 2.222 titik. Sementara hampir di semua titik itu jamaahnya membeludak. Itu yang dilaksanakan di hari Jumat. Ada yang dilaksanakan di hari Sabtu, ya, seperti yang menjadi ketetapan dari Menteri Agama melalui sidang itsbatnya. Dan masih ada yang ngerantil, ya, besok ngerantil. Ngerantil itu apa? Keri, ya. Itu hari raya Idul Fitri di hari Ahad, hari Ahad. Itu beberapa kaum muslimin, ya, kaum muslimin penganut apa? Abuge, ya. Abuge itu alif Rabu Wage. Karena mereka menjatuhkan tanggal 1 Hijriah itu di hari Rabu Wage. Dan itu ada di beberapa tempat. Ya, saya baca di media CNN itu di Wonosobo ada, di Binangun, di Temanggung itu ada di beberapa tempat. Di lereng Gunung Sumbing sebelah selatan. Itu juga hari rayanya itu di hari Ahad. Hari Ahad. Sehingga hari raya ketiga, kelima, dan ketujuh itu banyak pertunjukan, jaran kepang dan lain-lain. Ada di Cilacap, ada di Banjarnegara, ada di Jawa Timur, itu Abuge yang mereka menjatuhkan penanggalannya bahwa tanggal 1 Syawal itu jatuh di hari Ahad tanggal 20 April 23 April. Ini ragam yang beragam, ya, yang beraneka ragam. Nah, Ibu Bapak para jamaah rahimakumullah, ya, perbedaan melaksanakan Idul Fitri ini harus direkatkan dengan akhlakul karimah. Itu satu-satunya yang bisa merekatkan persaudaraan dan kerukunan. Fikih sulit, ya, ditemukan dengan perspektif fikih agak sulit. Yang bisa merekatkan itu hanya dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Menjaga lisan, tidak melontarkan kalimat yang bermuatan menyalahkan kelompok lain, apalagi menyerang kelompok lain, apalagi mencela kelompok lain yang berbeda. Yang baru rame di media, biar itu berjalan, kan begitu, kan? Kita tidak perlu ikut mencela. Orang yang mencela itu sudah tercela. Tidak usah kita tambah dengan kita mencela. Karena ketika orang yang mencela itu sudah tercela, lalu kita mencelanya, berarti kita sama-sama tercelanya dengan orang yang mencela. Itu kalimatnya muter-muter itu.
Jadi menjaga lisan ya enggak perlu. Yang kedua, jaga sikap dengan saling menghormati. Tidak usah ya kemudian dengan sikap-sikap yang ekstrim ya. Kemarin teman-teman di PCM Bejen itu WA ke saya, Pak Agus, ini yang sholat Id hari Jumat itu dijaga Satuan Keamanan Banser. Yang sholatnya hari Sabtu, yang jaga keamanan Kokam. Itu kan menarik itu. Ya. Dan itu betul-betul kemarin WA ke saya. Alhamdulillah itu bisa menjadi contoh. Ya. Dan di kampung-kampung kan fenomenanya kan seperti itu. Yang berhari raya di hari Kamis dan hari Jumat. Niku leh do badan, ya, tempat saya kan ujung-ujungan. Itu leh do badan itu kan juga di hari Sabtu bukan hari Jumat. Maka saya sempat guyon-guyon sama tetangga kampung, ya. Guyonnya kan dia tanya, Pak Gus, jenengan foto Jumat toh? Ya. Pak aku rek dino setu rapopo. Foto Jumat, foto setu rapopo, sing penting ojo nyembelih kemis kan itu. Dia tertawa, terbabak. Kenapa? Karena tetangga dia namanya Pak Kemis kan itu. Nek nyembelih kemis di penjara kan itu kan. Foto Jumat, foto setu rapopo asal ojo nyembelih kemis itu. Teman saya di Tamang juga termasuk ojo nyembelih setu Pak, niku Pak Lik kulo katanya begitu ya. Nah, Bapak sekalian, ini perekat dari keberbedaan sehingga sekarang ini ya fakta yang ada di masyarakat itu sudah tidak ada persoalan. Justru kemarin persoalan yang muncul di kalangan elit ya, dan mudah-mudahan itu segera selesai. Ibu Bapak, yang terakhir ada 2 ayat yang terkesan saling tarik-menarik. Pertama, surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Ta'ala dalam ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk bersatu dan tidak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, surat Hud ayat yang ke-118 Allah Ta'ala menjelaskan bahwa perbedaan, perselisihan itu akan senantiasa terjadi. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Itu kata Allah Ta'ala. Kalau Allah Tuhan menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia menjadi umat yang satu. Semuanya sama semuanya. Tetapi kata Allah Ta'ala, wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa dalam ikhtilaf, dalam keberbedaan. Dan sesuatu yang bisa mempererat perbedaan itu adalah hanya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan pergaulan yang baik. Kalau saya baca di kitab Tazkiyatun Nufus, ya, induk dari akhlak itu 3. Induk dari akhlak karimah itu 3. Pertama, memberikan manfaat kepada orang lain. Itu akan bisa mengurai keberbedaan. Saya punya family dulu di Keranggan, saya tidak sebut namanya. Waktu itu di kampungnya itu ada banyak budaya yang mengakar, ritual mengakar. Ada yasinan, ada tahlilan, ada gendurenan. Saya punya family dan family saya itu tidak pernah yang namanya ikut itu semuanya. Dan itu menjadi sesuatu yang awalnya seperti api dalam sekam. Tetapi kebetulan ya saya punya family ini orangnya sangat loman. Bangun masjid, dia yang belikan gentingnya. Ketika pasang listrik, kemudian dia yang nyatakan listriknya aku sing pasang. Karena seperti itu, akhlak seperti itu, maka keberbedaan yang satu dengan ritual yang seperti ini, dia tidak melakukannya menjadi cair. Dengan apa? Dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, dengan berusaha tidak mengganggu orang lain. Itu induk dari akhlakul karimah. Kalau ada seseorang sudah mengganggu orang lain,
ya baik itu dengan ya lisan atau dengan perbuatan, maka pasti ya perbedaan perselisihan akan semakin memuncak. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada sesama, minimal bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Ini sekarang yang dikembangkan dengan istilah apa? 5S kan? Sapa, apa? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika itu dilaksanakan, meskipun orang itu berbeda, minimal itu akan bisa merekat keberbedaan. Karenanya di dalam surat Al-Fussilat Allah Ta'ala mengatakan, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah, tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu yang baik, sehingga orang-orang yang ada permusuhan kepadamu di dalam hatinya dengan akhlak yang baik itu, ka'annahu waliyun hamim, dia akan menjadi seperti teman yang setia. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang siapapun kepada kamu dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang utama, sehingga dengan akhlak kalian itu orang-orang yang memusuhi kalian ka'annahu waliyun hamim, seperti teman yang setia, nampak tidak ada perbedaan dan tidak ada perselisihan. Ini yang terakhir yang bisa kita lakukan, mensyukuri Idul Fitri ini dengan apa? Menyempurnakan ibadah kita dengan akhlakul karimah. Karena sekali lagi akhlak itu satu-satunya perekat kerukunan di tengah keberbedaan. Berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika akhlakul karimah itu bisa dikedepankan, insya Allah sekat-sekat perbedaan itu akan bisa terurai, akan bisa ditengarai dengan akhlakul karimah yang dilakukan oleh kita semuanya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada pengajian pagi hari ini, pengajian yang pertama setelah Ramadan. Semoga bermanfaat, segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan, dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.